Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan karena itu penting ya. Baik, sekarang kita mulai kegiatan belajar kita, yaitu pembelajaran tematik materi bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 dan 4.6. Materinya yaitu tentang pantun. Biji kapas berterbangan, ada yang tersangkut di antena. Mari kita rajin cuci tangan agar tidak terinfeksi virus corona. Nah, ini yang dinamakan dengan pantun. Tahukah kamu apa itu pantun? Ada yang tahu apa enggak nih tentang pantun? Nah, kalau tidak ada yang tahu, kita bahas bersama-sama. Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi, atau pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Nah, di dalam pantun berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun. Jadi, pantun itu berisi pesan atau amanat untuk ditunjukkan kepada seseorang. Setelah kita membahas tentang arti sebuah pantun, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu tentang satu bait terdiri dari 4 baris. Kedua, terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Dan yang terakhir, bersajak AB AB atau AA AA. Berikutnya, kita akan membahas lebih rinci tentang ciri-ciri pantun. Nah, yang di dalam kotak itu disebut apa ya? Ada yang tahu? Yap, betul. Itu adalah bait. Kenapa disebut bait? Karena satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, yang berikutnya, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita ambil contoh. Baris pertama, biji kapas berterbangan. Biji kapas berterbangan. Nah, baris yang pertama itu terdiri dari 8 suku kata. Selanjutnya, yang ketiga adalah baris pertama dan kedua itu disebut apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Kemudian, baris ketiga dan keempat disebut apa ya? Betul sekali. Baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Kemudian, yang terakhir, bersajak AB AB atau AA AA. Kita lihat baris pertama huruf terakhir itu apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Baris terakhir adalah N. Kemudian baris kedua yang terakhir adalah A. Kemudian baris ketiga yang terakhir adalah N. Kemudian yang terakhir, baris terakhir adalah A. Setelah tadi
kita sudah membahas tentang apa itu pantun dan ciri-ciri pantun apa aja. Yang selanjutnya yaitu contoh pantun sebagai berikut. Yang pertama ialah pantun kiasan. Pantun jenis ini biasanya isi pantun berbentuk kiasan, jadi artinya tidak langsung terlihat namun tersirat. Contohnya, pohon besar tumbuh di hutan, minum air dari gelas. Tidak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Ada yang tahu nggak apa artinya? Nah, tidak ada yang tahu. Ya, saya akan beritahu ya. Artinya, seseorang atau peristiwa akan selalu dikenang. Misalnya, seorang pahlawan yang telah berjasa kepada negara, jasanya pasti tidak akan pernah dilupakan, ya kan? Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah pantun romantis. Pantun ini berisi pesan-pesan tentang asmara, tentang cinta, keromantisan, perasaan rindu antara dua insan yang sedang dimabuk. Waduh. Contohnya, walaupun laut dikayuh, tapi mengapa terasa rata? Walaupun kamu jauh, tetapi mengapa aku cinta? Aduh. Yang selanjutnya, ketiga, pantun nasihat. Pantun nasihat biasanya berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Pesan-pesan dalam pantun ini juga menebar kebaikan. Contohnya, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Selanjutnya, yang keempat adalah pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur. Kadang pantun ini juga digunakan untuk saling menyindir, namun dalam suasana hangat dan akrab ya. Contohnya, burung berkicau menyambut tamu. Tamu datang membawa kentang. Rindu hati tak pernah bertemu. Sekali bertemu malah nagih hutang. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu pantun teka-teki. Pantun yang satu ini bisa menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir. Pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isi. Contoh dari pantun teka-teki adalah yaitu datang senja cahaya redup, minum teh manis dengan emping, tidak berkepala tetapi hidup, kalau berjalan miring ke samping. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Jawabannya yaitu kepiting. Dan yang terakhir adalah yang keenam, pantun agama. Pantun ini mengingatkan kepada tuntunan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dan nilai-nilai religi yang kuat. Contoh pantun agama adalah ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Baik anak-anakku semua, itu tadi materi yang telah kita bahas bersama-sama. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengidentifikasi apa itu pantun, ciri-ciri pantun, dan apa saja pantun. Baik, saya rasa cukup hari ini pembahasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.